Jadi yuk mari kita bersemangat dan nyanyikan I am a friend of God. Are you ready? Sing with me. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing I am a friend of God. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend. Come on, everybody, let's clap our hands and sing that. Who am I? Sama-sama katakan. Come on, sing with me. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Sing, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Sing, it's amazing. It's amazing. Come on, sing with me. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me a friend. Sing, I am a friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, let's sing this song from the beginning again. Are you ready back youngsters? Come on, sing this song with me. Sing, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Sing, is it true? Oh, is it true that you are thinking of me? Sing, how you love me, how you love me. Sing it. It's amazing. Sing, I am. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing with me. I am. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. We want to sing that our God is almighty, amen. We want to sing that He is the one who holds everything. He's the one who holds our life. Let's put together sing God Almighty. Let's sing God of glory. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing God
masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang sahabat, Tuhan yang dekat kepada kita. Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan, kami mau mengejar hati-Mu selalu, kami mau terhubung dengan-Mu Bapa. Kami tahu semua hal di dunia ini bisa hilang, semua hal di dunia ini bisa hancur Tuhan. Tapi hanya nama-Mu Tuhan Yesus, hanya-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berakhir. Hanya Engkau yang tidak akan pergi kemana-mana Tuhan. Hanya Engkau yang selalu ada, hanya Engkau yang selalu setia. Hanya Engkau yang permanen di dalam hidup kita Tuhan. Tuhan, karena itu kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Dengan satu-satunya Bapa yang tidak akan pergi kemana-mana.
Kami mau terhubung dengan sesuatu yang tidak temporer Tuhan. Tapi kami mau terhubung dengan-Mu Bapa, karena kami tahu Engkau selalu ada. Karena kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kita. Karena kami tahu seluruh harta dan seluruh hal yang berharga di dalam dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada-Mu Bapa. Daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, Tuhan kita, sahabat kita, Allah kita, Bapa kita. Mari kita angkat tangan kita dan mari kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan ku mau bersama-Mu Tuhan selalu. Katakan ku mau terhubung dengan-Mu Bapa. Katakan isi hatimu sebab Dia sahabat-Mu. Dia sahabat yang dekat. Yang lain
akan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, ku mau selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, katakan ku mau selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa. Dalam hari ini Kak Felix mau share ini tema yang baru buat kita semua. Tema bulan ini, ada yang tahu nggak tema bulan ini apa? Sebulan ini. Apa? Iya, generosity. Sama-sama bilang generosity. Dan hari ini Kak Felix mau mulai dari sini dulu. Bahwa gini, teman-teman semua tadi dari awal udah dibagiin kartu, semua udah dapat kartunya? Sudah? Oke. Kak, kartunya tentang apa Kak? Nanti Kak Felix mau jelasin ya, nanti sambil jalan kita lihat. Nah kartunya teman-teman, rata-rata yang teman-teman punya, itu yang kalian suka atau yang enggak? Suka banget, kenapa suka banget? Wah 5.000, oke 5.000. Oke 5.000. Oke, tadi teman-teman semua dapatkan gini, ada yang, coba ya sambil kartunya diangkat Kak Felix tanya. Ada yang kartunya tentang makanan? Mana makanan? Oke, berapa banyak yang makanan? Oke, ada yang tentang cookies. Ada mana? Oke, sekarang Kak Felix minta satu dengan yang lainnya coba lihat ke kanan kirinya. Lihat sama kartu teman lainnya, coba lihat. Sambil lihat. Udah, apa yang kamu temukan? Waktu ke sebelah kanan kiri apa yang kamu temukan? Oh, ada yang beda-beda. Oke, gitu ya. Beda-beda ya. Apalagi? Yang kalian temukan apa lagi? Tadi kartunya beda-beda, gitu ya. Jenis kartunya beda-beda, benar? Oke, apa lagi? Apa lagi yang kamu temukan? Apa? Jumlahnya. Ada yang dapat 1, angkat tangan coba. Oh, nggak ada yang 1. Ada yang dapat 2. Oke, kok sedikit yang dapat 2. Oke, ada yang dapat 3. Oke.
Banyak. Ada yang dapat 4? Ada yang dapat 5? Ada yang di atas 5? Ada yang 5? Loh, ini kok hampir sama semua bagi-baginya ini. Janjiannya gimana nih akhirnya nih? Ini hampir sama semua jumlahnya. Oke, berarti gini, yang pertama adalah jenisnya yang berbeda, bener ya? Yang kedua jumlahnya beda ya? Kenapa? Masing-masing teman-teman itu dipercayakan 1-2 hal bahkan lebih. Bener? Dari awal ya? Atau bahkan lebih. Tapi ada momen di mana tahu-tahu yang kalian punya diambil. Tahu-tahu yang kalian punya gone, hilang gitu aja. Pernah ngalamin gak? Pernah ngalamin kehilangan gak? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Kamu kehilangan apa? Hilang berapa uang? 10.000. Oke, ada lagi yang punya kehilangan lagi? Kehilangan. Nah, dalam artian gini. Begitu Kak Felix tanya semua pernah kehilangan, hampir semua sini pernah kehilangan. Tadi pagi Kak Felix tanya ada teman kalian bilang gini, akhirnya di sharing depan. Iya, aku pernah punya uang, terus uang sisa anggaplah tinggal 15.000-nya, terus dia beli minuman. Dia beli minuman yang habis 15.000-nya karena dia aus pengen minum. Begitu dia mau minum, dia tinggal sebentar, diambil sama temennya. Rasanya apa? Sebel dia bilang. Sebel gitu. Sebel gitu. Ya. Jadi dia sebel karena uang satu-satunya dia mau pakai buat minum dirinya sendiri, diambil sama orang lain. Terus dia ngomong gini. Keren dah, dan itu poinnya. Ya, it's happen, it's life. Dia bilang gitu. Sama-sama bilang ke Felix, it's life. Karena dalam kehidupan, ya begitu deh. Ada suatu saat, yang kamu punya, seberharganya apa, mungkin buat kamu nih uang nih punya nih, paling berharga. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu VIP, ini yang bilang ini, aku punya jalur khusus jadinya. Nggak lebih susah dari orang lain, aku punya jalur khusus. Tahu-tahu diambil, hilang. Tahu-tahu hilang gitu aja. Nah, dalam artian hidup kita tuh kayak gitu, hilang. Tapi baru begitu hilang, baru kita sadar kalau itu berharga. Begitu hilang, baru kita sadar itu berharga. Waktu punya, kamu jagain gak? Jarang dijagain. Karena udah biasa. Nah, waktu tadi Kak Felix awal sebelumnya Kak Felix ambil dan kakak-kakak ambil. Oke? Waktu kalian lihat sama kanan kirinya gini gak? Ada pertanyaan di hati gini gak? Kok aku cuma 2? Kok mereka ada 6? Kok aku cuma 5? Kok ada yang dapat lebih banyak? Kayaknya salah nih akhirnya ngasihnya. Nah, kecenderungan kita akhirnya gak sadar sama apa yang kita punya karena kita mulai membandingkan. Sama-sama bilang Kak Felix membandingkan. Ketika mulai membandingkan, akhirnya kita terjebak sama yang akhirnya gak ngelihat apa yang baik di hidup kita. Dan apa yang baik di hidup kita, kita mulai sadar waktu hilang. Sama-sama bilang, hilang. Sadar waktu itu hilang. Nah, sehingga dalam kehidupan kita hari ini, Kak Felix mau share ini. Ya, Kak Felix mau share ini. Oke, ada beberapa dari kita yang ngerasa gini, kartu gue lebih banyak. Lo sedikit. Kartu gue lebih berharga. Apaan uang 5.000? Gue 100.000. Kita ngerasa lebih baik dari orang lain. Tapi ada orang lain yang bilang begini. Aduh, aku cuma 5.000. Dia 100.000. Ya, dalam artian gitu. Kita akhirnya mulai membandingkan dan lain-lain. Akhirnya kita terjebak sama membandingkan yang ada. Nah, ini ngomongin berkat. Kartu itu ibarat itu berkat. Sometimes gitu ya. Rasa syukur kita mati ketika kita mulai membandingkan. Sama-sama bilang Kak Felix, mulai membandingkan. Jadi kamu gak bersyukur dengan yang kamu punya. Akhirnya gini, kok enak di dia lah, dia megang 5. Oh enak di dia punya uang, punya coklat, punya makanan, punya duit, punya segalanya. Aku cuma punya 1, udah gitu skip lagi. Gitu ya, udah punya 1 skip lagi nih, gimana dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita sadar bahwa dalam hidup kita ini ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu itu permanen. Sama saya bilang Kak Felix permanen. Padahal ternyata semuanya itu
Temporary atau sementara. Dari awal dikasih 5, belum ibadahnya habis udah gak ada kan. Tapi dalam artian semuanya sifatnya sementara. Yang ada di dunia ini sifatnya sementara, apapun sebutlah. Kamu punya kekayaan, punya uang, punya jabatan, punya orang tua. Orang tuamu suatu saat akan meninggal, dipanggil pulang Tuhan. Punya orang yang kamu kasihi, suatu saat akan dipanggil Tuhan. Entah dia atau kamu duluan. Karena semua ada waktunya masing-masing. Langsung mukanya serem gitu, takut. Tapi dalam artian semua ada waktunya, karena semua sifatnya sementara. Punya uang, tadinya uang banyak, tahu-tahu gak punya. Sementara, keluarga yang tadinya lengkap, tahu-tahu gak lengkap. Karena memang semuanya sementara. Nah, kita tahu bahwa dalam dunia ini semuanya sifatnya sementara. Nah, waktu kita kehilangan, kita baru sadar bahwa seberharga itu loh. Seberharga itu loh kita kehilangan. Nah, tapi momennya adalah gini. Yang pentingnya adalah begini. Akhirnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa aku cuma punya segini? Tuhan kenapa waktuku bersama orang yang kukasihi cuma segini? Tuhan kenapa segini? Akhirnya kita sepakatnya gini, sedikit. Berkat yang aku punya sedikit. Waktu bersama orang yang kukasihi sedikit. Orang-orang yang dekat sama aku sedikit. Padahal kenyataannya gitu ya, bukan Tuhan yang kasihnya sedikit, kita yang melihatnya sedikit. Yang akhirnya karena membandingkan sama orang lain, akhirnya kita ngerasa diri kita punyanya sedikit. Yang kita punya sedikit, gak ada artinya. Yang kita punya sedikit, gak ada artinya ketika kita mulai membandingkan sama orang lain. Nah, sekarang Kak Felix minta yang mau saja, coba lihat dari kartunya. Ada yang paling berharga gak buat kamu? Coba kasih orang lain. Sudah? Oke. Kenapa kamu mulai bisa mengasihi gini? Waktu kamu memberikan buat orang lain, itu menggambarkan hatimu. Kalau hatimu di uang, kamu punya uang, bisa kamu kasih ke orang lain gak? Ini punyaku. Aku gak mau kasih ke orang lain. Kalau hatimu di barang yang kamu suka, mau kamu kasih orang lain? Biasanya yang kamu pilih untuk kasih orang lain yang mana? Yang kamu gak suka. Ini dari 4 kartu ini yang mana aku gak suka, ini aja lah yang skip. Nih. Kecenderungan kita begitu. Tapi kita ngerti gini, bahwa ketika kita mengucap syukur, akhirnya kita tahu bahwa itu ada dalam hidupku dan juga aku bagikan sama orang lain. Nah, Kak Felix minta kalian berdiri semua. Kak Felix minta kalian berdiri semua sekarang. Coba. Ya. Jadi hari ini beda ya, Kak Felix pakai begini-beginian biar kalian. Oke. Kak Felix akan bilang sebuah kalimat. Kalau kalian bukan bagian itu, silakan duduk. Sekali lagi, Kak Felix bicara sebuah kalimat. Kalau itu bukan kalian, silakan duduk. Kak Felix ngomong satu. Oke. Stand if hari ini kamu masih punya orang tua. Stand if hari ini kamu masih punya teman. Oh, masih ada nih, masih ada dia. Walaupun cuma satu. Tapi masih punya teman. Stand if kamu masih bisa kuliah atau sekolah sampai hari ini. Enggak ada yang putus sekolah ini? Kalau nggak ada biar masuk ke tangan pengharapan. Oh enggak. Stand if kamu masih bisa makan sampai hari ini. Ada yang belum makan? Lebih kepada belum jajan ya kan? Belum beli, nanti habis ini baru kemakan ya. Baru dimakan. Terakhir. Stand if masih bisa napas. Artinya Kak Felix tanya. Nafas selalu dilihat hal yang biasa sama kita karena udah pasti ada tiap hari. Tapi apakah pasti ada tiap hari? Kalau Tuhan bilang stop, stop. Dalam artian orang tua, apakah tetap ada tiap hari? Enggak. Apakah sekolah tetap ada tiap hari? Tidak. Tapi sampai hari ini kamu masih punya banyak bagian yang kamu bisa mengucap syukur di dalamnya. Kalau kamu mau hitung berkat Tuhan dalam kehidupanmu, hal yang sederhana aja.
seringkali membuat kita nggak akhirnya mulai drop, mulai sedih, mulai anxiety, mulai overthinking. Gara-gara akhirnya kita membandingkan sama punyanya orang lain. Kenyataannya coba lihat kanan kirinya. Semuanya berdiri semua sama. Karena semuanya masih punya. Artinya masih ada hal yang untuk diucap syukur. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi bayangkan kalau tidak ada satu hal pun yang baik di hidupmu untuk kamu punya alasan mengucap syukur. Coba bayangin. Contohnya gampang. Di Alkitab ada yang namanya Ayub. Oke, siapa namanya? Ayub. Nah, sekarang coba kita buka ayat Alkitabnya. Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada yang tahu ceritanya Ayub? Ceritanya tentang apa? Keluarganya hilang, hartanya hilang. Ayo sini. Yang Ayub kehilangan apa? Ayub Langsung aja, Ayub kehilangan harta. apa? Oke. Anak-anak. Kambing domba juga harta kan? Iya. Terus dia hilang kesehatan. Dia kehilangan istri. Maksudnya istrinya nggak terima dia gitu. Ya, itu sebuah kehilangan juga ya karena Iya, istrinya nggak bersama-sama hilang dengan istri. dia secara Terus, nilai. Oke. Iya benar. Hilang teman. Dia hilang teman. Terus hilang apa lagi ya? Kayaknya itu aja, Mister. Oke. Mister lagi. Oke. Tepuk tangan lo dong buat ini dong. Terima kasih. Teman-teman bisa baca Ayub 1. Coba ya cek ya. Apakah yang Andini bilang benar atau tidak. Ya. Ayat 13. Coba kita baca dari ayat 13. Ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, apa? Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Jadi apa yang hilang pertama? Apa yang hilang? Lembu sapi Yagi membajak plus keledai betina diserang dan dirampas. Oke, minta tolong sini jadi orang pertama. Sini, jadi orang pertama. Pegang mic-nya. Kasih tahu apa yang hilang tadi. Lembu sapi. Oh, lembu sapi. Sama keledai betina. betina. Lari dari luar ke sini bilang, "Ayo Pak, ayo Pak. Apa yang hilang tadi? Cerita yang itu, Pak, lembu sapi lagi bajak, keledai betina lagi makan, diserang dan diambil." Gimana? Udah pikirin sebelah sana belakang. Orang kedua. Gimana? Iya dipikirin, bawa handphone ya. Bawa handphone sana. Pikirin mau ngomong apa nanti lari. Orang kedua ngasih tahu datang bilang apa? Ke situ, di depan situ. Oh ya terbalik. Orang yang kedua bilang apa datang? Selanjutnya ayatnya bilang? Ayat lanjutannya bilang? Apa ismi dulu? Ya, ayat 14 ayat 15 bilang apa? Datanglah orang-orang mukul. Oke, ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api menyambar langit dari membakar serta makan habis apa? Kambing domba dan penjaganya. Api tadi kebakaran. Api membakar habis apa tadi? Kambing domba dan penjaganya habis semua, cuma aku yang selamat. Apa? Cuma siapa? Aku yang selamat. Kamu jadi penjaga kedua. Ngomong ke belakang nanti. Lari ntar sana belakang. Lihat, oh ya, ntar lihat kita pinjam Alkitab, pinjam handphoneku sebelah sana. Selanjutnya. Ayat 17 bilang apa? Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata apa? Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Apa yang luput? Apa yang hilang? Unta-unta, ya.
Unta-unta dirampasi dan penjaga dipukulnya. Coba yang perempuan minta tolong. Olin belakang. Ayo cepat. Ayo. Paling belakang. Yang terakhir. Ayat 18 bilang apa? Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba apa? Angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda 4 penjurunya roboh menimpa orang muda sehingga mereka mati. Anak-anaknya mati. Oke, aku minta tolong kamu. Coba yang ini ya. Jadi Ayub. Oke, silakan. Ayo cepetan datang ke sini. Orang pertama, ayo. 4. Yang anak-anaknya hilang. Anak-anaknya ayat 19. Sedang lembu sapi membajak keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Ini ya, Ayub baru dengar kabar yang pertama, kabar yang menderita tadi ya. Aduh, kok kacau nih. Ada lagi nih lari nih. Mau ngapain? Pak, Abi telah menyambar. Bagus nih anak nih, masuk grup drama dong tolong. Terus. Dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-jaganya. Hanya aku sendiri yang hidup. Apa? Oh karena dia begitu, jadi aku harus mengimbangi. Oke, lanjut. Ayo, harus pakai mic. Udah turun. Ini Pak. Iya ngomong aja. Ada orang Kastim membentuk 3 pasukan. Terus? Mereka nyerang unta-unta sama memukul penjaganya pakai mata. Aduh, nih unta mati lagi semuanya. Habis semua ini. Ini mau apa lagi? Mau ngasih tahu apa? Anak-anaknya mati semua. Ya ampun. Kalau ngelihatnya sebagai hal yang kayak begini, kesannya karena didramain jadi kayak santai ya. Tapi kalau kejadian itu benar-benar gimana? Semua yang dipunya tahu-tahu hilang dalam satu saat, satu momen. Tapi Ayub bilang apa tadi yang kita baca? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lemes sih kaki, pusing sih, tapi akhirnya dia bilang gini, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, aku balik juga. Intinya sebenarnya ini, aku gak bawa apa-apa datang ke sini, aku pun balik gak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, yang gak boleh lupa. Terpujilah nama Tuhan. Kita seringkali lupa hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, semuanya pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Ketika kita mulai membandingkan dengan orang lain, akhirnya kita nggak sadar, dilupakan, dibuat nggak penting. Bahwa gini kesadaran ini, segala sesuatu yang dalam hidupmu datangnya dari, ingat datangnya dari siapa? Semua yang aku punya, sama-sama bilang sama Kak Felix, semua yang aku punya datangnya dari Tuhan. Makanya jadinya ada ucapan syukur di dalamnya karena tahu yang aku punya datangnya dari Tuhan. Lalu ketika semua yang kita punya semua datangnya dari Tuhan, kita tahu bahwa gini, bukan sekedar datang dari Tuhan, tapi ini sebuah kepercayaan. Sama-sama bilang Kak Felix, kepercayaan. Jadi waktu Tuhan gini, kalau kepercayaan sifat aktifnya di siapa? Yang terima atau yang kasih? Yang terima apa yang kasih? Yang kasih. Sifat aktifnya dia yang kasih. Kan kepercayaan. Aku percaya handphone ini sama kamu. Nanti beres dibalikin lagi ya. Semua di situ soal. Aku percayakan, aku yang aktif. Dia duduk aja, aku datang bilang ini, aku percaya ini sama kamu. Oh enggak, aku yang ngomong. Kamu terima aja orang dipercayaan ini. Dijagain ya. Tugasnya adalah jagain. Jadi kita tahu bahwa everything we have is a trust. Yang semua yang kita punya adalah kepercayaan. Makanya tadi Ayub bilang gini kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Hidupku dipercayakan. Hidupku diapain tadi? Dipercayakan. Nah, ketika kita tahu tadi, semua yang baik datang dari, oke,
Semua, tadi ngomong ini ya. Semua dari Tuhan. Sama-sama bilang Kak Felix, semua dari Tuhan. Aku dipercayakan. Sampai sini ngerti ya? Semua dari Tuhan, aku dipercayakan. Dan ketika kita memulai membandingkan dengan orang lain, kita lupa ini tadi. Semua ini daripada Tuhan. Tapi kok aku cuma segini. Ini dari Tuhan, tapi kok cuma segini. Tapi kita tahu bahwa ketika ini dari Tuhan, aku percayakan, aku gak mau bandingin sama orang lain. Aku gak mau bandingin sama orang lain. Oke, dengan menghitung setiap berkat dalam kehidupan kita. Nah makanya ketika mengucap syukur dengan hal yang mungkin, yang tadi kau bilang, hal sederhana yang dalam hidup kalian, tapi ketika tahu ini daripada Tuhan, makanya kamu akhirnya bisa memberi ke buat orang lain. Akhirnya kamu boleh, buat orang lain. Tadi pagi ada 2 teman yang ngomong gini, ini buat kamu. Kan kamu suka itu. Nggak apa-apa, tapi buat kamu aja. Ya udah. Tapi ada 2 komunikasi yang beneran kejadian. Tadi duduk di sebelah situ. Ini buat kamu. Enggak kan kamu suka itu. Nggak apa-apa, ini buat kamu aja. Padahal cuma sebatas kartu. Dan sebenarnya kartunya memang nggak ada artinya. Cuma buat permainan kita untuk menggambarkan ini aja. Tapi kita ngerti bahwa gini, ketika kita mengucap syukur dengan segala hal yang sederhana yang kita punya, kita bisa kasih ke orang lain. Mengeluarkan hati yang generous itu dari apa? Dari kita menghitung berkat Tuhan dalam hidupku yang gak pernah habis. Yang tadi teman-teman tadi cek, semuanya berdiri sama-sama semua kan? Menghitung semuanya, sama, Tuhan baik sama aku. Ini kebaikan daripada Tuhan sehingga aku gak sungkan untuk bisa memberkati orang lain. Dan berkat terbesar dalam kehidupan kita adalah Yesus. Sama-sama bilang Yesus. Kenapa gini? Yesus the greatest gift buat kehidupan kita. Kenapa? Karena jelas Yesus ada karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Gak penting di kitanya dari awalnya, tapi Yesus diberikan anaknya yang tunggal sama Allah Bapa kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan dia adalah pemberian yang terbesar, pemberian terbaik. Walaupun kehilangan banyak hal, tapi tahu aku gak pernah kehilangan Yesus. Dia ada di hidupku, yang bahkan memberikan segala yang baik ada di dalam kehidupanku sampai hari ini. Sehingga ini jadi pesan yang penting buat kita semua, bahwa hitung berkatmu. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, hitung berkatmu. Hitung berkat Tuhan, bilang sama kanan kirinya. Bilang sama kanan kirinya, hitung berkat Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama dengan apa tadi? Stop obsessing over what's missing. Stop yang kamu gak punya pikirin, jangan dipikirin. Ayo lihat apa yang Tuhan punya dalam hidupmu. Yang kedua, start noticing God's goodness. Mulai notice, hitung apa sih kebaikan Tuhan dalam kehidupanku. Sehingga yang terakhir, gratitude, change perspektif. Ketika tahu ada ucapan syukur dalam hidupku, oh iya, ngubah cara hidupku, cara pikirku. Kita ngerti, oh ini daripada Tuhan, kepercayaan Tuhan. Sehingga aku bisa mempercayakan buat orang lain. Makanya hari ini firman Tuhan sederhana ini mengingatkan, count your blessings. Karena Tuhan begitu baik adanya buat kehidupanmu. Kita berdoa. Ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sederhana ini. Berdoa buat setiap teman-teman youngsters yang ada. Berdoa ada firman-Mu yang hidup dalam kehidupan mereka. Mereka hari ini sadar bahwa ada kebaikan Tuhan yang gak pernah habis buat kehidupan mereka. Bahkan mereka sadar lebih penting daripada semua yang ada di dunia ini. Ada Yesus dalam kehidupan mereka yang sudah diberikan oleh Bapa kami yang ada di surga. Jadi penyelamat kami, bukan sekedar jadi penyelamat, tapi jadi Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa biarlah firman-Mu termaterai bagi teman-teman youngsters yang ada, dan Kau yang permuliakan. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Oke, teman-teman, kita mau masuk ke sesi pengumuman. Oke, untuk pengumuman pertama, kita ada Komsel. Siapa di sini yang udah ikut Komsel? Yang udah ikut Komsel ada? Boleh angkat Oke, tangannya. udah beberapa ternyata ya. Oke, yang belum ikut Komsel tenang aja karena jadwalnya sangat fleksibel. Kita ada online, ada onsite. Untuk yang online kita ada yang pelajar dan ada yang mahasiswa, itu online via Zoom. Kalian boleh pilih harinya. Dan untuk yang onsite, yang youngsters, kita ada di hari Jumat jam 5 di ITP. Untuk hari Sabtu ada yang junior jam 3, yang senior dan uni jam 3 sore, itu lokasinya di ICI.
Oke, kita mau ngingetin juga teman-teman buat bawa Alkitab sama notebooknya. Hari ini ada yang udah bawa Alkitab. Tadi kan kita udah bangga banget kakak karena tadi teman-teman udah pada buka Alkitabnya, udah very good, udah buka Alkitabnya. Boleh tepuk tangan juga buat kita semua, ye. Jadi nggak sia-sia ya kakak MC di sini nyuruh teman-teman buat bawa Alkitab. Oke, selanjutnya. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang pokoknya struggles kalian atau apapun yang ada di Alkitab, pokoknya pertanyaan yang masuk akal, kalian boleh scan QR code ini, nanti kakak-kakaknya pasti akan menjawab. Yes, di foto aja dulu gitu ya, walaupun belum perlu sekarang. Oke, teman-teman yang mau didoakan, jadi kita di sini ada tim doa. Kalau misalnya teman-teman ada yang merasa butuh didoain, lagi musim-musimnya ujian atau misalnya lagi ada struggle apa gitu ya, nah itu boleh scan QR yang ada di sini, boleh isi formnya, nanti kakak-kakak yang ada di sini bakal bantu teman-teman buat doain. Selanjutnya, kita mau mengingatkan buat teman-teman kalau tiap bulan di minggu pertama kita ada small group dan untuk minggu keempat kita ada Bible study. jadi jangan lupa bawa notebook dan bawa Alkitab lagi. Balik lagi ke situ. Oke, last but not least kita ada satu pengumuman yang penting yaitu retret. Nah, retret teman-teman udah ada yang daftar retret? Sudah ada yang daftar retret? Yang belum aja deh, yang belum angkat tangan, yang belum. Banyak ya, oke, makin lama kalian daftar makin mahal nanti. Oke, nanti kita akan ada retret di tanggal 2 sampai 4 Juli. Boleh difoto dulu kalau misalnya mau flyernya boleh cek di IG-nya Impact Youngsters. Oke, nanti boleh bilang ke orang tuanya dulu. Kita tanggal 2 sampai 4 Juli di Bogor.